Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denti Fitrianti, NPM 19141311047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil turun lapang saya, yaitu analisis usaha tani ubi kayu di Desa Luburukam, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Penelitian untuk analisis pendapatan usaha tani ubi kayu ini dilakukan di Desa Luburukam, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Yang kedua ada pengambilan sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dan wawancara langsung di lapangan. Metode pengambilan contoh dilakukan secara sengaja atau purposive sampling sebanyak 4 orang petani. Yang ketiga ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif atau deskriptif dan analisis kuantitatif atau statistik. Metode analisis data bertujuan untuk memperoleh data seperti besar biaya yang dikeluarkan petani, sehingga peneliti bisa menghitung penerimaan dan pendapatan petani. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan dan pembahasan. Yang pertama ada identitas responden. Yang pertama ada umur petani responden. Bisa kita lihat pada tabel 1. Nah, berdasarkan tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa umur petani ubi kayu di Desa Luburukam ini seluruhnya termasuk ke dalam umur produktif, yaitu dengan rentang 15 sampai 64 tahun dengan persentase 100%. Selanjutnya yang kedua ada pendidikan petani responden dapat kita lihat pada tabel 2. Nah, berdasarkan tabel 2 itu dapat diketahui bahwa mayoritas tingkat pendidikan akhir petani ubi kayu di Desa Luburukam yaitu SMP dengan persentase 50%. Sedangkan SMA memiliki persentase yang sama dengan S1 yaitu 25%. Yang ketiga ada tanggungan keluarga petani responden. Bisa kita lihat pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3 tersebut, dapat kita ketahui bahwa petani ubi kayu di Desa Luburukam dengan jumlah tanggungan 3 orang memiliki persentase 50%. Sedangkan jumlah tanggungan 4-5 orang dalam keluarga memiliki persentase masing-masing 25%. Yang keempat ada pengalaman usaha tani petani responden, bisa kita lihat pada tabel 4. Nah, berdasarkan tabel 4, pengalaman petani responden dalam berusaha tani ubi kayu di Desa Luburukam ini cukup beragam, yaitu sebaran pengalaman paling rendah adalah 2 tahun dan pengalaman paling tinggi adalah 4 tahun. Yang kelima ada pekerjaan sampingan petani responden, bisa kita lihat pada tabel 5. Nah, berdasarkan tabel 5 ini, terdapat petani ubi kayu yang memiliki pekerjaan sampingan berjumlah 1 orang, sehingga totalnya berjumlah 25% dan 3 orang petani ubi kayu lainnya atau sekitar 75% tidak memiliki pekerjaan sampingan. Yang keenam adalah luas lahan petani responden. Bisa kita lihat pada tabel 6, berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa lahan yang paling luas yang dikelola petani ubi di Desa Luburukam adalah 2,5 hektar dan lahan yang dikelola paling sempit adalah 0,5 hektar. Yang ketujuh ada status kepemilikan lahan petani responden, bisa kita lihat pada tabel 7. Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa mayoritas petani ubi kayu di Desa Luburukam mengolah lahan sendiri. Yang kedelapan ada sumber modal petani responden. Bisa kita lihat pada tabel 8. Berdasarkan tabel 8 dapat kita ketahui bahwa mayoritas petani ubi kayu di Desa Luburukam mempunyai modal sendiri. Selanjutnya ada pola tanam usaha tani ubi kayu. Nah, pola tanam ubi kayu yang dilakukan di Desa Luburukam ini terdiri dari 1 musim setiap tahunnya. Berdasarkan data yang telah diperoleh, rata-rata jumlah petani memproduksi ubi kayu dengan jumlah 36.000 kg dengan harga rata-rata jual yaitu Rp1.075 per kilogram. Selanjutnya ada teknik usaha tani ubi kayu,
yaitu terdiri dari persiapan lahan. Persiapan lahan ini terdiri dari pembersihan lahan dari gulma-gulma. Terus penanaman ubi kayu ini dilakukan dengan menggunakan bibit atau batang. Yang ketiga ada penyulaman. Penyulaman ini bertujuan untuk mengganti bibit ubi kayu yang tidak tumbuh. Yang keempat ada pemupukan. Pemupukan ubi kayu dalam satu masa tanam itu dilakukan sebanyak 2 kali. Yang kelima itu pemeliharaan. Pemeliharaan ini terdiri dari penyiangan yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu masa tanam. Yang selanjutnya ada panen, dan yang ketujuh ada pengangkutan. Selanjutnya ada penggunaan faktor produksi. Yang pertama ada penggunaan benih. Dapat kita lihat pada tabel 9. Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa sebagian besar petani menggunakan bibit sebanyak 2.000 sampai 5.000 batang dengan rata-rata harga beli itu Rp500. Sehingga biaya yang dikeluarkan petani ubi kayu di Desa Luburukam ini rata-rata sebesar Rp2 juta. Yang kedua ada penggunaan pupuk, dapat kita lihat pada tabel 10. Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa pupuk yang sering digunakan oleh petani di Desa Luburukam yaitu pupuk Ponska dengan rata-rata jumlah penggunaan sebesar 362,5 kg. Selanjutnya ada penggunaan pestisida. Bisa kita lihat pada tabel 11. Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa pestisida yang sering digunakan oleh petani ubi kayu di Desa Luburukam yaitu Supremo sebanyak 16 liter, sedangkan pestisida yang jarang digunakan yaitu Roundup sebanyak 2 liter. Yang keempat, penggunaan tenaga kerja. Dapat kita lihat pada tabel 12. Nah, tenaga kerja yang digunakan pada usaha tani ubi kayu di Desa Luburukam ini terdiri atas pria dan wanita, serta rata-rata upah yang diberikan kepada tenaga kerja itu berkisar dari Rp55.000 sampai Rp90.000. Yang kelima ada penggunaan peralatan. Dapat kita lihat pada tabel 13. Biaya penyusutan tertinggi adalah sprayer yaitu Rp37.500, sedangkan biaya penyusutan terendah adalah arit yaitu Rp12.500. Urutan biaya penyusutan peralatan tertinggi hingga terendah yaitu sprayer, cangkul, golok, dan arit. Selanjutnya ada produksi dan penerimaan usaha tani ubi kayu. Bisa kita lihat pada tabel 14. Itu diperoleh rata-ratanya yaitu Rp39.150.000. Selanjutnya ada analisis pendapatan. Untuk luas lahan 1,5 hektar itu produksi ubi kayunya itu diperoleh dengan jumlah 36.000 kg dengan harga satuannya itu Rp1.075 sehingga total nilainya itu diperoleh Rp38.700.000. Untuk biaya produksi itu terdiri dari biaya tunai dan biaya diperhitungkan. Untuk total biaya tunai itu diperoleh Rp8.487.437,50. Sedangkan untuk total biaya diperhitungkan diperoleh Rp1.698.687,50. Sehingga didapatkan total biaya produksi itu sebesar Rp10.186.125. Untuk keuntungan terhadap biaya tunai itu diperoleh Rp30.212.562,50. Dan untuk keuntungan terhadap biaya total diperoleh Rp28.513.875, sehingga LC rasio terhadap biaya tunai itu 4,56 dan LC rasio terhadap biaya total diperoleh 3,80. Untuk luas 1 hektar itu penerimaannya itu produksi ubi kayu dengan jumlah 24.000 kg dengan harga jual itu Rp1.075, sehingga diperoleh total nilai Rp25.800.000. Untuk total biaya tunai diperoleh Rp5.658.292.
Dan untuk total biaya diperhitungkan diperoleh Rp1.132.458,33 sehingga total biaya produksi diperoleh Rp6.790.750 dan keuntungan terhadap biaya tunai diperoleh Rp20.141.708,33. Untuk keuntungan terhadap biaya total diperoleh Rp19.009.250 sehingga LC rasio terhadap biaya tunai diperoleh 4,56 dan LC rasio terhadap biaya total diperoleh 3,80. Selanjutnya ada analisis BEP usaha tani. Untuk luas lahan 1,5 hektar, BEP penerimaan itu diperoleh Rp2.769,23. Untuk BEP produksi itu diperoleh 1.889 kg dan untuk BEP harga diperoleh 282,95. Untuk luas lahan 1 hektar, BEP penerimaan itu diperoleh 1.488.000. Untuk BEP produksi diperoleh 1.309,77 kg dan BEP harga diperoleh 282,95. Selanjutnya ada analisis efisiensi biaya usaha tani ubi kayu. Nah, pada usaha tani ubi kayu di Desa Luburukam, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara ini memiliki nilai LC rasio diperoleh dari penerimaan dan total biaya. LC didapat dari pembagian total penerimaan dan total biaya. Untuk lahan 1,5 HA dan 1 HA memiliki nilai LC rasio biaya tunai yang didapat yaitu 4,56 dan LC biaya total adalah 3,80 sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tani ubi kayu yang dijalankan oleh petani responden berada pada kondisi yang menguntungkan dan efisien atau sangat layak karena nilai LC rasio lebih dari 1. Sehingga diperoleh kesimpulan. Yang pertama itu berdasarkan data dari 4 petani responden usaha tani ubi kayu di Desa Luburukam, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, produksi rata-rata yang dihasilkan petani adalah 144.000 kg dengan harga rata-rata Rp1.075 per kilogram. Sehingga rata-rata total penerimaan dari 4 petani responden yaitu sebesar Rp39.150.000. Yang kedua, berdasarkan data dari 4 petani responden usaha tani ubi kayu Desa Luburukam, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, nilai LC rasio biaya tunai yang didapat adalah 4,56 dan LC biaya total adalah 3,80, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tani ubi kayu yang dijalankan oleh petani responden berada pada kondisi yang menguntungkan dan efisien. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.